Perkenalkan, nama saya Valani Gambus Erong, semester 7 jurusan Sosiologi Universitas Nusa Kupang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan review buku Social Welfare Policy and Social Programs, atau dalam bahasa Indonesianya, Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Program Sosial, yang ditulis oleh Elizabeth E. Siegel. Buku ini didasarkan pada beberapa prinsip utama. Yang pertama, setiap orang adalah bagian dari sistem kesejahteraan sosial. Yang kedua, buku ini didasarkan pada gagasan bahwa semua orang Amerika adalah sama-sama penyedia dan penerima kesejahteraan sosial. Yang ketiga, ada berapa pendekatan berbeda untuk memberikan kesejahteraan jasa sosial. Program sosial bervariasi sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Yang keempat, upaya publik dan swasta berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Yang kelima, menyangkut pengaruh nilai dan keyakinan pada sistem kesejahteraan sosial Amerika Serikat. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, memahami kesejahteraan sosial. Pembahasan pertamanya adalah kebijakan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai yang mendasarinya. Sosial berbicara tentang sifat kolektif masyarakat Amerika Serikat. Warga negara adalah bagian dari banyaknya sistem. Dan sistem itu bergabung menjadi sistem yang lebih besar, yaitu masyarakat. Kesejahteraan berbicara tentang keadaan keseimbangan yang sehat bagi semua masyarakat atau orang-orang. Oleh karena itu, kesejahteraan sosial berarti kesejahteraan masyarakat. Pemeliharaan kesejahteraan masyarakat adalah domain kebijaksanaan kesejahteraan sosial. Kebijaksanaan kesehatan sosial adalah tanggapan kolektif terhadap masalah sosial. Kebijaksanaan menyarankan mengambil posisi, tetapi posisi itu tidak selalu membutuhkan tindakan. Ini bisa menjadi upaya habis-habisan untuk memberantas masalah sosial atau pilihan untuk mengabaikan masalah sosial. Memahami sistem kesejahteraan sosial berarti mendapatkan kekuatan untuk mempertanyakan, mengadvokasi perubahan dan membuat keputusan yang baik. Jika Anda tahu kekuatan dan kelemahan program sosial, Anda dapat merencanakan masa depan Anda dengan lebih baik. Sebagai seorang profesional di bidang layanan manusia, Anda bisa menjadi pemimpin yang lebih baik dan memiliki sumber informasi yang lebih baik untuk klien. Pekerjaan sosial, menurut sifat dan etika profesionalnya, berkaitan dengan kesejahteraan dari semua anggota masyarakat. Sistem kesejahteraan sosial Amerika Serikat terdiri dari struktur yang digunakan untuk menyediakan kesejahteraan masyarakat. Dalam bentuk yang paling sederhana, sistem dapat dibagi menjadi 4 konsep yang saling terkait, yaitu masalah sosial, tujuan kebijakan, peraturan perundang-undangan regulasi, dan yang terakhir adalah program kesejahteraan sosial. Beberapa konsep kunci menjadi dasar pelayanan kesejahteraan sosial. Konsep ini termasuk residual, kelembagaan universal, dan pendekatan selektif untuk pembangunan kebijakan kesejahteraan sosial. Upaya kesejahteraan sosial sepanjang sejarah Amerika telah mencerminkan nilai-nilai dominan dan kepercayaan masyarakat Amerika Serikat. Bab yang kedua adalah landasan sejarah kesejahteraan di Amerika. Kebijakan kesejahteraan sosial saat ini telah dibentuk oleh peristiwa sejarah dan dibentuk oleh perubahan nilai dan keyakinan sosial. Menjelajahi sejarah kebijaksanaan kesejahteraan sosial di Amerika Serikat dapat membuat kita lebih memahami sistem kesejahteraan sosial saat ini. Beberapa perubahan kebijakan kesejahteraan sosial terjadi secara dramatis dan ada juga yang secara lambat serta bertahap. Semua itu karena sistem kesejahteraan sosial mencerminkan fluktuasi ekonomi, perubahan politik, dan pergeseran nilai, serta kepercayaan. Ada beberapa periode kesejahteraan sosial di Amerika. Yang pertama, periode kolonial tahun 1690 sampai 1800. Perhatian pada kesejahteraan masyarakat sudah ada sejak zaman pemukiman Eropa paling awal. Masa kolonial adalah masa yang tidak menentu untuk orang Eropa yang pertama kali mendarat di negara ini. Amerika Utara tampaknya tidak memiliki sistem sosial, politik, dan ekonomi yang mapan. Para pemukim itu kurang memiliki kesadaran budaya asli yang telah ada selama berabad-abad. Dunia baru pemukiman Eropa sebenarnya adalah
tempat berkembangnya komunitas yang berpenduduk padat. Banyak masyarakat adat tidak tinggal di Amerika Utara. Kebijakan kesejahteraan sosial datang dengan penyimporan hukum miskin Elizabeth. Periode pra-sipil pada tahun 1800 sampai 1860. Setelah revolusi Amerika pada tahun 1776 dan pembentukan Amerika Serikat, kekuatan ekonomi, politik, dan sosial mengubah wajah bangsa. Sistem ekonomi negara berubah dari agraris menjadi industri. Semakin banyak imigran dari negara-negara Eropa menetap di Amerika. Sistem kesejahteraan sosial di Amerika Serikat berubah dengan peningkatan industri, pengadilan, imigrasi, urbanisasi, dan ekspansi barat. Serta hukum miskin Elizabeth masih diterima oleh otoritas lokal dalam menghadapi masalah dan kebutuhan sosial yang lebih besar. Perang sipil dan periode pasca perang tahun 1861 sampai 1874. Untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa, pemerintahan federal melakukan upaya keras untuk memberikan tunjangan kesejahteraan sosial. Dengan besarnya perang saudara dan upaya Korea Utara berhasil menghapus perbudakan. Pada tahun 1865, pemerintah federal mendirikan Biro Freedmen untuk membantu para budak yang baru dibebaskan. Meskipun perbudakan secara resmi berakhir dengan perang saudara, perbedaan ras tetap ada dan tertanam dalam masyarakat Amerika. Yang keempat, era progresif tahun 1875 sampai dengan 1925. Akhir tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an menyaksikan dua tren yang berlawanan tetapi terkait, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemiskinan. Tidak seperti tahun-tahun eksplanatif setelah Perang Saudara, kondisi ekonomi pada awal abad ini memburuk dan bangsa mulai menganggap masalah seperti kemiskinan sebagai masalah sosial daripada masalah individu. Program kesejahteraan sosial dan penyediaan layanan selama era progresif diwujudkan dalam dua gerakan berbeda, yaitu masyarakat organisasi amal dan gerakan penyelesaian. Depresi besar dan kesepakatan baru tahun 1925 sampai dengan 1940. Ketidakstabilan ekonomi dan depresi adalah kekhawatiran yang besar selama tahun 1920-an. 20 tahun menderu adalah tahun kemakmuran ekonomi dan kehidupan mewah. Frederick Delon, presiden saat itu, membuat kebijakan baru yang dirancang untuk mengembalikan keadaan kemalangan nomik bangsa. Undang-Undang Keamanan Sosial tahun 1935 adalah undang-undang federal yang paling signifikan untuk berkembang dari depresi besar dan upaya kesepakatan baru Roosevelt. Ini mewakili perubahan besar dalam pendekatan negara untuk kebijakan kesehatan sosial dan program. Pasca perang tahun 1940-an sampai dengan 1960. Salah satu pemegang kebijakan kesehatan sosial utama dekade ini adalah perlindungan asuransi kecacatan, Undang-Undang Jaminan Sosial. Penambahan ini mencontohkan pengembangan kebijakan kesehatan sosial selama tahun 1950-an. Butuh waktu bertahun-tahun untuk meyakini pembuat kebijakan agar memperpanjang perlindungan asuransi sosial pekerja yang menjadi cacat karena pekerjaannya. Yang berikutnya adalah revolusi sosial tahun 1960-an sampai dengan 1970-an. Pencabutan tunjangan kesejahteraan sosial dimulai pada tahun 1970-an dan mulai kembali pada tahun 1990-an. Yang ke-9 adalah abad baru. Dengan kembalinya kepada Partai Republik, gagasan tentang pemerintahan terbatas dan tanggung jawab individu diperkuat. Lebih sedikit pemerintah dianggap lebih baik. Peristiwa sejarah selama kepresidenan Bush menguji filosofi itu. Dan argumen tentang peranan pemerintah dilanjutkan dengan pemilihan tahun 2008 dan pemilihan kemudian tahun 2003 dari Partai Demokrat Presiden Barack Obama. Bab 3. Landasan konseptual kebijakan kesejahteraan sosial.
Kebijakan kesejahteraan sosial biasanya merupakan puncak dari banyaknya sistem sosial, politik, dan peristiwa ekonomi. Sebuah kebijakan dibentuk oleh nilai dan kepercayaan pendukung dan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi dan waktu pembentukan kebijakan atau kombinasi dari faktor-faktor lainnya. Ideologi sistem kesejahteraan sosial. Banyaknya ideologi mempengaruhi desain sistem sosial kesejahteraan Amerika. Fletcher Lee pada tahun 1929 membedakan antara dua aspek pekerjaan sosial, sebab dan fungsi. Sebab adalah masalah di mana orang mengambil posisi moral untuk meningkatkan masyarakat. Fungsi adalah upaya sehari-hari untuk menyediakan layanan. Pelayanan sosial seringkali dikembangkan untuk membantu mereka yang kebutuhannya lebih besar. Satu, ideologi budaya kemiskinan sejalan dengan konsep masyarakat korban. Ideologi ini menganggap bahwa beberapa orang dilahirkan miskin dan disosialisasikan untuk tetap miskin. Kemiskinan adalah takdir budaya, diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Kemiskinan dipandang sebagai satu set sistem dan perilaku. Satu-satunya cara untuk membantu orang miskin adalah dengan mengajarkan mereka mengambil budaya baru, yaitu budaya dominan. Sebagian besar nilai dan kepercayaan di balik sistem kesejahteraan sosial Amerika Serikat mencerminkan penekanan pada individu. Jika orang berfokus pada individu atau kemampuan atau caranya, maka orang dapat mengabaikan struktur sosial dan ekonomi yang lebih besar. Teori evolusi sistem kesejahteraan sosial. Beberapa ahli teori memandang pemegang kebijakan kesejahteraan sosial sebagai alat kontrol sosial. Mereka yang memegang kekuasaan menggunakan institusi sistem kesejahteraan sosial untuk mengontrol dan menggerakkan perilaku yang membutuhkan. Teori kekuasaan elit dibangun di atas gagasan bahwa segelintir orang mengendalikan kebijakan yang mengontrol masyarakat. Teori ekonomi, sebagian determinasi dari kebijakan kesejahteraan sosial difokuskan pada persepsi publik atau intervensi pemerintah. Ketika ekonomi kuat, kesempatan untuk memperoleh kekuatan ekonomi tambahan tidak terbatas. Teori kritis menggabungkan elemen kontrol sosial, kekuatan elit, dan ekonomi dalam menjalankan evolusi kebijakan kesejahteraan sosial. Teori kritis mengkaji kehidupan sosial dengan tujuan mengevaluasi tatanan sosial Amerika Serikat dan cara-cara yang berkuasa dan dominasi kehidupan masyarakat. Teori-teori yang telah dibahas telah menekankan pengaruh era industri dan elit politik. Periode baru yang dimulai pada tahun 1980-an sering disebut sebagai era fase industri. Pengaruh signifikan lainnya sejak tahun 1980-an adalah globalisasi yang terus meningkat ketergantungan ekonomi dunia. Teori tentang perubahan pasca industri dan globalisasi membantu kebijakan kesejahteraan sosial sejak tahun 1980-an mengendalikan perubahan tersebut. Sistem kesejahteraan sosial. Paradigma adalah pola atau model yang menggambarkan untuk membantu kita memahami fenomena sosial. Dengan menganalisis kebijakan kesejahteraan sosial dengan model-model ini, kita dapat memahami mengapa kebijakan berkembang seperti yang sekarang. Konstruksi sosial terjadi ketika mereka yang dominan dalam masyarakat mendefinisikan karakteristik kelompok dan menentukan nilai grup. Persepsi dominan diterima sebagai norma. Konstruksi sosial kelompok ras telah sangat berubah dengan berdampak buruk pada masyarakat Amerika. Beberapa rasial secara historis dipromosikan sebagai fakta alam. Konstruksi sosial berarti bahwa orang memberikan makna dan kepentingan pada karakteristik dan perbedaan itu tidak didasarkan pada realitas fisik. Analisis kritis yang didasarkan pada teori kritis merupakan cara memandang dunia yang menggabungkan dekonstruksi
refleksi diri dan perspektif, atau tindakan sosial ini mencakup norma atau nilai. Satu teknik yang digunakan untuk analisis kritis adalah dekonstruksi. Ada dua model bentuk keadilan kesejahteraan sosial yang dapat membantu kita memahami cara terbaik untuk menerapkan keadilan pada pembentukan dan implementasi kebijakan kesejahteraan sosial, yaitu keadilan distributif dan keadilan prosedural. Empati sosial menghimbau kita untuk menggunakan wawasan yang diperoleh tentang kehidupan masyarakat untuk mengembangkan kebijakan publik yang peka terhadap kebutuhan masyarakat. Paradigma empati sosial memberikan kerangka kerja yang digunakan untuk menganalisis masalah sosial dan mengembangkan kebijakan yang mencerminkan pengalaman hidup seseorang. Bab 4. Menganalisis dan meneliti kebijakan kesejahteraan sosial. Analisis kebijakan kesejahteraan sosial adalah investasi dan penyelidikan terhadap sebab dan akibat kebijakan publik. Kebijakan publik adalah istilah umum untuk keputusan hukum dan peraturan yang diajukan oleh badan pengatur. Analisis kebijakan kesehatan sosial dilakukan untuk memberikan arahan dan menyediakan solusi untuk masalah sosial. Dinamika pengembangan kebijakan kesejahteraan sosial. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, nilai dan kepercayaan mempengaruhi konten dan struktur kebijakan kesejahteraan sosial. Namun, melihat nilai dan keyakinan tidak menjalankan bagaimana kebijakan sebenarnya dikembangkan dan diterapkan. Pertumbuhan kebijakan yang rasional membutuhkan pengetahuan tentang nilai-nilai di semua segmen masyarakat dan tentang semua kemungkinan alternatif, konsekuensinya, dan biaya serta manfaatnya. Namun, pengetahuan ini seringkali sulit didapat. Kingdom pada tahun 1984 mengacu pada waktu keputusan publik sebagai pembentuk jendela peluang kebijakan. Peristiwa politik dan sosial atau perubahan personal dapat membuka jalan untuk peluang, dan pendukung siap dengan ide-ide mereka. Jendela kebijakan tidak terbuka lama. Acara dan kebijakan berubah, dan minat publik pada suatu masalah bisa berubah dengan cepat. Kemungkinan ide menjadi kebijakan bergantung pada waktu dan kombinasi faktor lainnya. 3 elemen yang harus ada. Yang pertama, masalah publik harus menarik. Yang kedua, solusi. Dan yang ketiga, politik dukungan. Ketika ketiga elemen ini bersatu, sebuah ide memiliki kemungkinan besar untuk menjadi kebijakan. Publik adalah proses evaluasi dan perubahan kebijakan saat diimplementasikan. Di sini, usulan kebijakan jarang benar-benar dilaksanakan. Politisi seringkali menjangkau konsensus umum yang tidak jelas atau menulis draft pertama yang rumit karena banyaknya perbedaan pandangan sering harus dipenuhi. Lipsi menciptakan fase birokrasi tingkat jalanan untuk menggambarkan layanan garis depan wakil pekerja. Para karyawan ini menempati tingkat tentaran, menciptakan fase birokrasi tingkat jalanan untuk menggambarkan layanan garis depan wakil pekerja. Para karyawan ini menerima tingkat terendah dari sistem kesejahteraan sosial, tetapi menggunakan kontrol yang sangat besar pada bagian kebijakan publik diterapkan. Mereka membuat keputusan yang menentukan orang mana yang mendapat apa, secepat apa, dan dalam keadaan apa.